welcome back to Bisik Berasal, Bincang Asik bersama Arina Salwa episode ke-7. Oke, pada episode kali ini nih, kita akan bincang asik mengenai olahraga supaya tubuh kita ini sehat. Oh ya, anyway, pada episode kali ini, aku ditemani seorang atlet taekwondo yang gagah berani tapi cantik meni kalau kata orang Kendal ya. Oh ya, beliau ini dari Semarang guys. Ada Kak Jihan. Halo Kak Jihan. Sapa dulu dong sahabat genre yang ada di luar sana. Halo Kak Salwa. Waduh, kayak terlihat sumringah dan bersemangat ya Kak Jihan nih. Oke Kak Jihan nih, karena banyak dari teman-teman genre yang belum kenal dengan Kak Jihan, jadi Kak Jihan bisa berkenalan dulu nih tentang siapa sih Kak Jihan ini. Oke, perkenalkan nama aku Nabila Jihan. Karena di kampus sering dipanggil Jihan, jadi kalian bisa panggil aku Jihan juga. Ataupun mau manggil Nabila juga silahkan. Aku sekarang lagi jadi mahasiswa Poltekkes angkatan 2021, jurusan keperawatan, dan aku tinggal di Semarang, lahir pun juga di Semarang. Kayak gitu. Waduh, orang Semarang banget ya ini. Kebetulan Kak Jihan tetangga nih. Saya dari Kendal, Kak Jihan dari Semarang. Oh ya, anyway, denger-denger nih, kemarin Kak Jihan sempat menyabet medali dari kompetisi internasional ya Kak Jihan. Iya, betul banget, Kak. Waduh, keren banget nih. Meskipun seorang cewek, tapi tetap lolos terobos ya Kak Jihan. Yang penting jadi Kartini yang siap siaga juaraga gitu kan. Oh iya nih, mungkin Kak Jihan gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja, sehat. Mungkin kalau Mbak Salwa gimana nih kabar pada pagi hari ini nih? Waduh, alhamdulillah saya juga sih mungkin karena kemarin sempat pandemi, imunitas sempat turun, tapi it's okay, sekarang udah membaik lagi nih, nggak kayak kemarin. Oh ya Kak Jian nih, kesibukannya apa aja sih sebagai seorang atlet ya? Pasti sibuk kayak latihan lah, olahraga rutin, jaga pola makan, dan lain sebagainya nih. Mungkin bisa diceritakan dari Kak Jihan nih, gimana kesibukan sehari-harinya? Untuk kesibukan aku selain latihan, kuliah, juga organisasi di tingkat jurusan. Kebetulan kemarin ikut organisasi tingkat jurusan, terus sedang ada proker-proker tertentu karena ini udah mau masuk kuliah, jadi mungkin persiapan ospek kan, kayak PKKMB offline, karena sekarang alhamdulillah pandeminya juga udah berakhir, jadi kegiatan-kegiatannya juga mulai offline. Kalau di rumah, karena ini lagi liburan, mungkin bantu-bantu orang tua buat bersih-bersih, ataupun nyiapin makanan sendiri, kayak masak makanan sehat, kayak gitu sih, Kak. Waduh, selain jadi atlet, Kak Jian ini super sibuk ya. Ya kuliah, ya olahraga, jadi atlet, terus sempat ikut organisasi juga ya Kak Jihan. Kayak Iya, bener padat, banget, Kak. kayak padat banget gitu ya Kak Jihan. Anyway nih, sebagai seorang atlet taekwondo, menurut Kak Jihan nih, biasanya Kak Jihan melakukan olahraga apa aja sih setiap harinya gitu? Untuk olahraga setiap harinya itu kalau pagi peregangan aja sih Kak. Peregangan tangan, kaki, karena kan setiap latihan itu mungkin ada pegel-pegelnya kayak gitu kan Kak. Jadi mungkin untuk meringankan rasa begelnya, kata pelatihku itu bisa peregangan ringan kayak gitu. Kalaupun ada olahraga berat, itu waktu latihan kayak push up, sit up, terus back up, habis itu ada squat, macam-macam squat, itu termasuk dalam program latihan yang udah dijadwalkan oleh pelatih. Dengan repetisi 3 sampai 4 kali, satu repetisi ada 10 kali hitungan. Kayak gitu, Kak. Waduh, kayak berat gitu ya untuk kaum-kaum yang rebahan nih, kaum-kaum remaja yang males buat olahraga nih. Mungkin dari Kak Jihan, ada nggak sih kayak rekomendasi olahraga yang ringan, yang cocok buat remaja-remaja kaum rebahan gitu? Untuk olahraga ringan, itu olahraga paling ringan
Kalau dari remaja rebahan tuh pasti pengennya nggak jauh-jauh dari kasur ya. Mungkin bisa peregangan di atas kasur, kayak misalnya angkat-angkat kaki, kaki kanan diangkat 5 kali, kaki kiri diangkat 5 kali, dan begitu juga nanti dua kaki bergantian kanan kiri 5 kali. Itu juga bisa, itu masih kaki. Kalau tangan bisa dengan peregangan tangan, menarik jari-jari tangan, tangan diluruskan, terus ditarik juga, itu juga bisa. Masih banyak kok peregangan-peregangan ringan yang dapat dilakukan walaupun masih rebahan kayak gitu. Waduh, ini kayaknya bisa nih masuk ke daily life aku nih, karena kebetulan aku juga termasuk ke dalam remaja yang rebahan nih Kak Jihan. Oh ya, mungkin Kak Jian ada kata-kata motivasi gitu buat remaja-remaja yang males olahraga, remaja-remaja yang maunya cuma duduk, rebahan, makan banyak, nggak jaga kesehatan gitu kan. Adakah motivasi dari Kak Jian nih supaya teman-teman kita bisa termotivasi buat bergerak gitu? Gimana ya? Motivasi Motivasi yang paling manjur itu menurut aku dalam diri kalian sendiri. Kalau misalnya orang lain mau berkata apa, kalau diri kalian sendiri nggak mau bergerak, nggak mau maju, kayak percuma dorongan dari orang-orang lain untuk kalian tetap maju. Jadi yang pertama itu niat, dalam diri kalian sendiri, tanamkan niat, aku mau sehat, aku harus olahraga. Nggak apa-apa, nggak sering. Misalnya seminggu 2 kali, atau seminggu sekali, walaupun itu rutin setiap bulan, itu juga udah bermanfaat banget kok kesehatannya. Misalnya kalau hari Minggu atau hari Sabtu itu kan weekend. Nah, itu kalian bisa jogging santai di dekat rumah, keliling rumah kayak gitu, ataupun lompat tali kayak gitu. Itu tuh juga udah meningkatkan imunitas tubuh. Walaupun kalian terlihat sehat di luarnya, tapi kita nggak pernah tahu di dalam organ-organ kita itu kayak gimana. Jadi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau kalian udah sakit dan harus minum obat, itu mesti lebih rasanya kayak, aduh kenapa sih dulu aku nggak olahraga, jadi kayak gini. Itu masih kan kalian nyesel banget. Daripada menyesal, lebih baik kalian berusaha bangkit untuk memulai kegiatan yang lebih positif, kayak gitu. Waduh, kayaknya motivasinya ini sangat dalam banget ya dari Kak Jihan nih. Kayaknya lebih baik mencegah nih daripada mengobati. Karena kita tahu sendiri ya obat-obatan itu juga termasuk sesuatu kimia yang mungkin harus kita kurangi. Karena tidak menutup kemungkinan juga di mana obat ini fungsi utamanya untuk mengobati, tapi juga ternyata obat memiliki sisi negatif nih buat kesehatan organ tubuh kita. Meskipun dampak negatifnya sedikit ya, tapi kalau kita konsumsinya terus-menerus, bisa jadi juga nih organ tubuh kita bisa terkena masalah gitu ya Kak Jihan. Iya, Kak. Oh ya, boleh nambahin sedikit nggak, Kak? Oh boleh, boleh. Kalau misal nih para cewek-cewek malas olahraga karena nggak ada yang nemenin atau nggak bisa joga-jogan, kalian bisa scroll aja Instagram maupun TikToknya Dokter Medok. Dokter Medok tuh siapa sih? Adrian Setia Aji. Itu taekwondo coach atau pelatih taekwondo, juga seorang dokter. Beliau itu salah satu motivasi aku terjun dalam dunia kesehatan, kayak setiap orang tuh selalu matahin semangat aku untuk kuliah kesehatan karena kamu kan atlet, nanti kamu nggak bisa loh bagi waktu antara latihan dan lain-lain. Tapi waktu lihat Sam Adrian atau Dokter Adrian ini kayak, Dokter Adrian aja bisa kok jadi dokter yang sibuk banget, tapi Dokter Adrian juga bisa kok meluangkan waktunya untuk tetap olahraga, tetap melatih taekwondo, jadi nggak masalah gitu loh. Nah, di sini Dokter Adrian juga ngeluarin sebuah buku, buku stressing kayak gitu, bisa di-order juga lewat Shopee atau apapun. Kalian juga bisa lihat TikTok-nya, di sana Dokter Adrian juga sering ngasih tips and trick biar kalian awet muda atau stressing-stressing ringan ataupun
Ya pokoknya olahraga-olahraga yang berkaitan dengan kesehatan kita, kayak gitu. Waduh, terima kasih banget nih Kak Jian informasinya nih. Buat cewek-cewek yang kalau udah dengar kata ganteng nih, pasti kayak, wah, berbondong-bondong ya. Mereka mungkin akan kepoin nih Instagramnya si Dokter Adrian tadi. Oh ya, by the way nih Kak Jian, sepertinya nih Dokter Adrian juga menurutku bukan orang asing di dalam motivasi hidup aku nih kayaknya. Soalnya dulu aku juga sempat pengen masuk di FKG atau kedokteran gigi. Nah, salah satu tokoh yang buat aku termotivasi buat masuk ke FK ini ada si Dokter Adrian nih. Jadi bener-bener kayak tiap aku lihat video dia, tiap aku lihat Instagramnya dia, jadi kayak terbangun gitu semangatnya kayak aku harus bisa jadi seperti dia gitu. Tapi kenyataannya berbanding terbalik gitu ya. Aku mungkin belum kesampaian untuk bisa menjadi seorang dokter yang bijaksana yang hebat seperti dia, tapi it's okay. Aku di sini menemukan jalan lain yang bisa membimbing aku, mengarahkan aku ke jalan yang lebih baik gitu. Jadi aku ditunjukkan jalan yang kayak ini loh jalan kamu, ini jalan kamu yang lebih baik, kamu jangan ngayal ke sana gitu. Oke nih teman-teman, malah jadi ke sana-sana ya kita bahasanya Kak Jihan. Oke, ternyata nih kita udah di ujung pembahasan ya. Tadi udah banyak banget yang udah aku bahas bareng Kak Jihan nih, terutama tentang olahraga ringan supaya tubuh tetap sehat. Nah, semoga narasumber kita kali ini, yaitu seorang atlet taekwondo yang super cantik dan luar biasa ini, bisa menginspirasi teman-teman genre di luar sana ya. Oke teman-teman, saya pamit undur diri. So, jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk olahraga pastinya. Oke, sebelum aku tutup nih, gimana kalau kita salam genre dulu kajian? Tahu nggak nih kajian salam genre? Salam genre itu apa sih, Kak? Coba deh diajarin dulu. Oke, salam genre ini ikonik banget nih bagi remaja-remaja genre atau generasi berencana. Jadi salamnya gini nih kajian. Ketika aku bilang salam genre, kajian bisa jawab salam. Kemudian kalau aku bilang remaja genre, kajian bisa jawab sehat, cerdas, ceria. Terus kalau aku bilang lagi nih, genre Indonesia, kajian bisa jawab saatnya yang muda, yang berencana. Oke, gimana Kak Jihan? Apakah aku ulang dulu nih atau langsung aja nih? Langsung aja, Kak, biar tambah semangat. Oke, semangat ya generasi muda, remaja harus semangat. Oke, aku mulai ya Kak Jihan. Salam genre. Salam. Remaja genre, Sehat, cerdas, ceria. genre Indonesia. Saatnya yang muda, yang berencana. Oke, waduh luar biasa banget nih. Sapaan salam genre dari Kak Jihan nih. Oke teman-teman, kalau gitu aku pamit undur diri dulu ya. Bye-bye teman-teman, sampai jumpa di episode Bisik Berasal selanjutnya.